Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iza Mahendra SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Masing-masing agama, masing-masing tokoh agama, para guru-guru agama yang ada di Indonesia harus benar-benar mengajarkan nilai-nilai agama yang toleran. Banyak memang paham tokoh-tokoh agama, guru-guru agama dari berbagai elemen, tapi yang ditanamkan adalah nilai-nilai ekstrim, saling membenci. Itu ada saja gerakan seperti itu. Namun syukurnya di Indonesia ini justru lebih banyak, lebih mayoritas tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang benar-benar mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara, sehingga meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan agama. Jadi Indonesia ini sudah cukup top tokoh-tokoh agamanya dan juga guru-guru agama yang ada di Indonesia. Sejauh ini pemerintah sudah cukup sangat adil yang berkaitan tentang Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sama-sama kita ketahui, contohnya seperti Kementerian Agama itu melakukan pengeluaran anggaran untuk berkaitan tentang pembangunan rumah ibadah, itu menyeluruh ke seluruh elemen beragama yang ada di Indonesia. Artinya semua agama di Indonesia ikut merasakan keadilan tersebut. Nah, gitu juga dengan pemerintah tidak pernah membeda-bedakan, oh ini contohnya tokoh agama Islam, ya kan? Ketika dia buat masalah, dia tidak dipenjara. Nah, buktinya banyak juga tokoh-tokoh dari agama Islam, ada ulamanya, ada habaib keturunan Rasulullah, dan tokoh-tokoh yang lain punya pesantren dan lain-lain. Jika memang dia bersalah, dihukum di negara itu. Itu sebagai bukti bahwasanya negara kita cukup sangat serius dalam menegakkan keadilan di negara kita berkaitan dengan toleransi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ustaz Haji Zulkarnain Husin. Diajarkan oleh agama kita bahwa dalam Al-Quran semuanya sudah komprehensif, universal. Karena inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidak kami mengutus engkau ya Muhammad, kata Allah, kalau tidak menjadi rahmat sekalian alam. Jadi Islam telah menjaga, mengajarkan kepada umat untuk saling menghargai, diajarkan oleh agama kita. Ya, kerukunan antara umat beragama, kalau kita katakan skala, bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita rahmatan lil alamin. Dengan rahmatan lil alamin ini dia mengayomi, melayani, dan sekaligus untuk mempererat. Karena kita diajarkan untuk saling menghargai. Makanya skalanya dari Islam ke agama kita untuk saat ini sekitar Islam menjaga kerukunan umat beragama skalanya 75%. Untuk menjaga keharmonisan masing-masing setiap agama yang ada di Indonesia, apapun agamanya, tetap mengarahkan kebaikan bersama. Karena adalah manusia. Karena manusia semuanya ingin dihargai, ingin dihormati. Akhirnya saling menjaga satu dengan yang lain. Inilah seharusnya peran pemerintah. Di samping setiap agama kita, individu masing-masing, agama Islam, agama yang lain, di samping ada ajaran-ajarannya. Nah, sedangkan pemerintah adalah sebagai lem perekat. Lem perekat menjadi perekat. Dia tidak berpihak kepada yang lain, yang penting berpihak kepada kemaslahatan. Nah, makanya karena pemerintah semuanya ada kebijakan. Andaikan dalam sesuatu agama, dalam suatu bangsa, kita ada undang-undang dengan hukum, maka kita tegakkan hukum. Dengan menegakkan hukum dan undang-undang, itu insya Allah dapat, andai kata ada terjadi sesuatu benturan yang bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan, ini bisa terhalangi ataupun tidak terjadi sesuatu yang bisa membesar, bisa teratasi dari semenjak dini, sehingga kemaslahatan itu terjadi. Karena wewenang pemerintah itu lebih banyak. Karena di dalam undang-undang kita, dalam negara kita, bahwa itu ada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara berhak menjalankan menurut agamanya masing-masing, Makanya dalam ajaran agama kami, Islam, dalam agama kita, lakum dinukum waliyadin.
agama, kamu agama, kita. Ini dalam privat tentang agama. Nah, sedangkan pemerintah adalah tiada lain mengupdate supaya menjadi negara kita, peran pemerintah untuk menjalankan itu semua. Hanya demikian. Saya Edwin Petrus, rohaniwan di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Gloria Medan. Yang saat ini saya melayani secara penuh waktu di sini. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Yang saya rasa yang paling penting yang kembali kepada bagaimana kita tidak melihat umat beragama yang lain itu sebagai musuh ya. Jadi tetapi sebagai saudara ya, sesama manusia ya, orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan, seperti itu. Jadi ketika kita sebagai umat beragama bisa melihat orang-orang lain walaupun berbeda daripada kita dalam hal agama ya terutamanya, bisa melihat mereka sebagai bagian juga daripada orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya bisa menganggap mereka sebagai orang-orang yang bukan orang asing ya, tapi mungkin bagian dari keluarga seperti itu ya. Saya rasa ketika bisa membangun kesadaran seperti itu, kasih itu bisa diwujudkan ya. Ketika bisa mengasihi orang yang berbeda agama dengan kita, ya saya pikir kerukunan umat beragama itu bisa tercipta sih. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Menurut saya menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis ya, kembali ke tadi yang saya katakan di hukum yang pertama itu kan diajarkan untuk bagaimana bisa mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama itu bahkan dikatakan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi artinya ya orang-orang Kristen itu ketika melihat sesamanya ya sama manusia ya umat beragama yang lain, perlu mengingat bahwa yang mereka juga bagian daripada sesama ciptaan Tuhan. Jadi perlu dikasihi seperti diri sendiri. Jadi ketika kita melihat dalam konteks kehidupan beragama, ya artinya saya sebagai orang Kristen, kalau saya mau menjalankan perintah Tuhan, ya saya perlu mengasihi sesama, ya entah itu latar belakangnya berbeda, ya sukunya berbeda, agamanya berbeda, kehidupan yang lainnya juga berbeda, ya tapi mereka juga bagian daripada saudara-saudara di dalam yang diciptakan Tuhan, jadi mereka perlu dikasihi. Jadi kalau mau menciptakan, ya artinya perlu melihat bahwa mereka itu bukan mereka yang lain, maksudnya umat beragama yang lain itu bukan musuh, bukan orang yang perlu dijauhi, orang asing, tapi mereka adalah bagian daripada keluarga, bagian daripada yang ada hubungannya dengan saya sendiri. Yang artian mungkin kalau kita mau bilang ya keluarga lah, seperti itu, bagian daripada saudara-saudara yang perlu dikasihi. Jadi saya pikir ya itu menjadi landasan bagaimana bisa menciptakan kerukunan beragama. Saya Yuda Pratama, pelayanan di GMI Gloria, terkhusus di bidang pelayanan pemuda dan remaja. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya oke, baik, bahkan orang luar negeri juga berkata ya, toleransi antara umat beragama di Indonesia cukup baik menurut saya. Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Ya, memang sulit dinilai lah ya, karena setiap tempat itu kan berbeda. Seperti saya pernah di Singkawang, itu cukup tinggi toleransinya. Maksudnya pemerintah pun masing-masing ada bagian di dalamnya, di Kemenak antar agama itu ada. Tapi kalau harus dikasih nilai, menurut saya 80. Bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Ya menurut saya masih harus lebih perbanyak saling mengerti dan toleransi ya. Bukan tentang kami, tentang juga umat beragama yang lainnya. Mungkin ada oknum yang ya sebenarnya tidak ngerti begitu maksud agama keseluruhan sehingga menimbulkan atau oknumnya itu tidak baik gitu. Tapi secara ajaran saya percaya itu semua membawa kerukunan dalam umat beragama. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya, kalau khususnya agama saya adalah Kristen. Ya, Kristen terkenal dengan kasih. Nah, karena kasih itulah yang turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Seharusnya kita yang terlebih dikasihi, sudah dikasihi, itu mengasihi lagi orang lain, termasuk orang-orang yang di luar Kristen. Gitu. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Menurut saya harus ada relasi, dialog, lalu komunikasi, karena tak kenal juga tak sayang ya, gitu ya. Kalau kita hanya berasumsi tidak kenal, nah itu bisa menimbulkan perdebatan, bahkan perselisihan. Tapi kalau kenal mungkin tidak ada itu. Jadi perlu komunikasi, dialog, komunikasi dan relasi. Gitu sih cara jaganya.
Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Ya menurut saya pahamilah agama masing-masing, karena saya percaya, saya juga baca-baca, setiap agama itu punya nilai mengasihinya, biar sama lah semua. Jadi ketika kita udah paham konsep mengasihi, harusnya tidak membuat orang lain itu juga tersakiti gitu. Jadi ke dalam dulu, paham dengan agama masing-masing, keluarnya pasti baik juga. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya menurut saya adil lah dalam seluruh antar agama itu, karena keadilan itu pun bukan istilahnya 50-50 itu adil, bukan, maksudnya lebih tepat lah lagi di dalam melakukan tugasnya sebagai pemerintah. Contoh waktu saya di Singkawang, ya di sana mayoritas Buddha, mereka ya full ke Buddha karena memang banyak Buddha begitu atau Konghucu. Tetapi yang lain bukan berarti tidak dapat, tapi sesuai porsinya. Menurut saya itulah adil. Jadi pemerintah harusnya lebih tepat lah di dalam melakukan tugasnya, di dalam memfasilitasi rumah-rumah ibadah, agama-agama, bahkan umat beragama. Itu sih menurut saya. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Menurut saya di masyarakat yang heterogen ini cara menciptakan kerukunannya salah satunya adalah memupuk pemahaman paling dasar bahwa kita ini adalah manusia yang walaupun punya keyakinan yang berbeda, budaya yang berbeda, tetapi kita ini saling terikat begitu. Saya dengan kamu, saya dengan yang lain begitu. Itu tuh saling terikat, dan menurut saya dengan melandaskan hal itu kemudian kita tidak akan membeda-bedakan yang satu dengan yang lain atau agama saya dengan agama yang lain begitu. Dan itu yang kemudian bisa menciptakan kerukunan yang terus bertumbuh dari bawah ke atas. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau bahas soal pemerintah, jujur saya kurang mengikuti ya kalau di bagian politik dan pemerintahan, tapi kalau dibilang bagaimana seharusnya dan bagaimana peran pemerintah, saya rasa pemerintah tuh mengambil cukup banyak bagian ketika pemerintah turun ke lingkup lapangan langsung ya begitu, ke lingkup warga langsung. Peran pemerintah ini adalah menjadi tentunya penengah ketika ada gesekan-gesekan di antara umat-umat beragama di Indonesia. Tentu pemerintah harus turun tangan menjadi penengah, bukan memperkeruh begitu ya, dan tentu harus menjadi tim yang netral. Namanya penengah pasti harusnya netral dan tidak berat sebelah atau tidak mendahulukan yang entah yang mayoritas atau mungkin ketika pemerintah punya mayoritas agamanya sendiri, kemudian masyarakat yang punya gesekan ini ternyata bukan bagian dari dia, lalu dia tidak mengurus. Itu saya rasa bukan peran pemerintah. Peran pemerintah saya menilainya adalah menjadi penengah begitu, penengah dan pemersatu sebenarnya, karena pemerintah membawa dampak besar tentu dalam kebijakan-kebijakannya juga yang kemudian mempengaruhi kita sebagai warga masyarakat Indonesia sendiri, tentunya yang punya agama tadi. Jadi mereka juga punya peran besar dalam menengahi ketika ada diskriminasi, ketika ada permasalahan ras, dan ketika ada konfrontasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kerukunan tadi. Tentu pemerintah harus menjadi penengah menurut saya. Oke, baik Kakak Cindy, terima kasih atas waktunya sudah memaparkan sudut pandangnya tentang umat beragama Indonesia. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Baik, terima kasih.